Namun, ide itu ditentang oleh Katie. Katie merasa kalau Ray adalah seorang tentara pemburu dan suami yang rela mati demi istrinya. Kalau dihapus ingatannya, itu gak adil. Dan tentu saja, keputusan Katie juga membuat Dr. Emil marah. Dia merasa dihianati dan menyuruh Katie untuk pergi. Kalau kau gak suka ideku, kau boleh pergi, Katie. Bullshit, tambah Katie. Aku tahu, saat aku keluar pintu itu, kau akan membuatku sesak, seperti yang kau lakukan sama rekan kerjamu, Nick. Perlu dijelaskan sedikit, kalau di sini Katie juga sama seperti Ray, manusia yang sudah meninggal, namun dihidupkan kembali oleh Dr. Emil, dan Katie pun harus menuruti semua keinginan Dr. Emil itu. Dan setelah selesai dimanipulasi, Ray pun dikirim ke Paris untuk membunuh rekan kerjanya itu, seolah-olah yang membunuh Gina adalah Nick. Sesampainya di Paris, Ray langsung mencari Nick dan menanyakan ke anak buahnya, dan semua perbincangan mereka sudah bisa dilihat oleh Dr. Emil dan Katie karena kamera Nick sudah diretas oleh Eric. Lalu terjadilah baku tembak di situ. Karena terpojok, Nick pun memanggil salah satu peretas handal yang sudah dia sewa, yang bernama Wiggins. Wiggins di sini adalah seorang teknisi sama seperti Eric, tapi bedanya Wiggins adalah ahli IT. Dia legend dan termuka dua arah yang stabil. Bahkan Eric saja pernah menghabiskan beberapa dolar untuk menanyakan kode ke Wiggins. Eric juga pernah mengajak Wiggins bergabung, namun ditolaknya oleh Wiggins. Dan saat Nick sedang negosiasi dengan Wiggins, tiba-tiba Ray mengamuk dan menghajar Nick karena mengira membunuh istrinya. Nick meminta Wiggins alat untuk menghancurkan Ray. Wiggins pun memberikan sebuah remote. Dalam hitungan 100, remote itu akan mematikan listrik seluruh kota. Walaupun alat kejut elektromagnetik itu sudah di tangannya Nick, namun Nick tidak tahu cara menggunakannya. Dan Ray sudah semakin mendekat dengan penuh dendam lalu menghabisi Nick seketika. Melihat mantan kerjanya sudah tewas, Dr. Emil pun sangat senang. Namun tak lama berselang, lampu seluruh kota mati. Otomatis Ray pun menjadi lumpuh. Dan setelah sadar, Ray sudah berada di tempat persembuhannya Wiggins. Dia pun menjelaskan semuanya kalau selama ini Ray hanya dimanfaatkan oleh Dr. Emil. Setelah mengetahui bahwa istrinya masih hidup, Ray pun datang ke tempat kediamannya Gina. Namun sayang, Gina yang sudah 5 tahun gak bertemu, dia sudah tak menginginkan Ray lagi. Gina juga kini sudah bahagia dengan keluarga barunya. Ray yang patah hati pun akhirnya pergi dari rumah itu. Namun di jalan dia dihadang oleh dua anak buah Dr. Emil yang bernama Tibbs dan Dalton. Pertarungan pun tak terelakkan. 3 manusia robot itu saling membunuh agar bisa mati yang kedua kalinya, dan Ray pun dapat dilumpuhkan. Lalu mereka membawa Ray kembali ke klinik itu. Di sisi lain, Katie yang sudah berkhianat, diam-diam dia bergabung dengan Wiggins guna membantu Ray dan mengeluarkan Ray dari jeratan Dr. Emil. Singkat cerita, saat Ray mau dimanipulasi lagi oleh Dr. Emil, namun tidak mempan lagi karena alat memori Ray sudah dikasihkan ke Wiggins untuk direset ulang. Ray pun bangun dari komanya dibantu Katie. Dia lalu merusak sistem lab agar kacau balau. Pertarungan pun terjadi lagi. Setelah menghabisi kedua anak buahnya, Tibbs dan Dalton, akhirnya dia bisa balas dendam sama Dr. Emil. Saat Dr. Emil hendak kabur, Ray yang sudah bertahun-tahun dimanfaatkan, dia sangat marah. Dr. Emil pun berusaha meledakkan Ray dengan alat senjata pamungkas buatannya. Namun sia-sia, Ray sudah terlalu kebal. Dr. Emil pun gak bisa lolos lagi. Ray lalu meledakkan bom bareng Dr. Emil. Dan Dr. Emil pun akhirnya tewas seketika bareng lab kesayangannya yang porak-poranda. Untung saja Ray yang dibantu Wiggins dan Katie dapat diselamatkan. Bahkan sekarang dirinya lebih kuat, tubuhnya pun sudah tidak perlu dicas lagi. Di akhir cerita, Ray yang sangat berterima kasih sama Wiggins dan Katie, mereka pun akhirnya pergi berlibur bertiga dengan bahagia. Ending yang sangat memuaskan. Tamat.